Jihan, apa kabar? Halo Kak, baik, Alhamdulillah. Oke, dan teman-teman semuanya, kali ini kalian masih dalam acara Jumpa Penulis. Kembali lagi bersama saya Nafisa, dan seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol, sharing pengalaman bareng penulis. Hanya di Jumpa Penulis, kalian akan mengenal penulis-penulis hebat yang siap untuk berbagi ilmu dan pengalaman dalam menulis dan mudahnya menerbitkan buku di Wikipedia. Sekarang, saat ini saya sudah terhubung dengan penulis muda yang bernama Jihan Sahira Fidari. Oke, Ya, betul ya. Dan Jihan ini sudah menerbitkan buku yang berjudul Cinta Beda Agama. Seperti itu, Jihan? ya, Oke, betul. Jihan. Perkenalkan, nama saya Nafisa. Dan selama 30 menit ke depan, kita akan ngobrol-ngobrol santai. Gimana sih pengalaman kamu dalam proses menulis dan menerbitkan buku, seperti itu. Jihan lagi di mana? Lagi di kamar, Kak. Oke, Jihan sekarang sibuk apa kesibukannya? Kalau sekarang sih sekolah ya, karena aku masih sekolah. Oh, Sekolah, tapi masih online sekarang. oke. Sama aku ada kegiatan basket juga, karena aku suka basket. Oke, keren. Udah sih, itu doang kesibukan. Jadi Jihan ini masih sekolah ya? SMA begitu? Ataupun Iya, oh masih iya SMA? kelas 1 SMA. Wow, kelas 10. Kelas berapa Jihan? Kelas 10. Oke. SMA mana Jihan? SMA 1 Klaten. Oh berarti asli Klaten ya? Waduh, keren Iya, sekali. Wah, ini contoh buat kalian semua, buat teman-teman lain yang lagi nonton. Jihan, kelas 1 SMA, sudah bisa menerbitkan buku yang kece. Judulnya pun bisa saya bilang berat juga, Cinta Beda Agama. Wow, itu pengalaman Jihan. iya. Sebenarnya nggak ada pengalaman apapun tentang cinta beda agama sih. Nah, Itu cuman sekedar sebenarnya. ya. Kalau tentang background menulis pun aku juga nggak ada sebenarnya. Itu cuman iseng doang awalnya. Terus berhubung cari judul yang anti mainstream ya kali ya, yang bukan cinta biasa gitu. Terus aku kayak kepikiran, oh mungkin yang beda agama kali. Terus aku coba bikin buku naskahnya gitu Oke. tentang yang beda agama. Jadi ini bukan berdasarkan pengalaman Jihan sendiri. Bukan, Oke. Boleh saya tahu ini terinspirasi dari mana? Cinta Beda Agama. nggak ada inspirasi dari mana-mana Kak, jujur. Ini cuman sekedar imajinasi aja. Wow, keren Gitu. sekali. Ceritanya juga benar-benar dari imajinasi, nggak ada terinspirasi dari mana, nggak ada. Oke, berarti kehidupan percintaan Jihan tidak seperti yang ada di buku gitu ya? Tidak, tidak sama sekali, nggak relate sama sekali. Oke. Jihan Jihan masih kelas 10, masih SMA, sudah menulis buku Cinta Beda Agama. Padahal itu kamu tidak ikut berkecimpung, tidak ikut pengalaman kamu gitu, tidak berdasarkan pengalaman kamu. Berarti dari kecil kamu mempunyai minat dalam dunia kepenulisan. Kalau minat sih mungkin nggak ada ya. Cuman kalau dari kecil belum ada. Kalau minat buat nulis. Cuman di kemarin kelas 8, 9 gitu ada kayak suka nulis kayak quotes-quotes gitu di buku. Terus dulu waktu kelas 9 sih sempat ngebayangin gimana ya kalau aku misal punya buku sendiri gitu. Asik kali ya, seru, bisa bikin naskah sendiri gitu. Ternyata kesampaian. Kesampaian. Respon orang tua gimana pertama kali tahu Jihan bisa mengeluarkan buku? Pasti mereka bangga ya. Cuman mereka tuh reaksi
pertama kali tuh mereka malah lebih fokus ke judulnya. Oke. Kamu kenapa bikin novel judulnya Cinta Beda Agama? Kamu emang ada pengalaman? Sama kayak pertanyaan kakak tadi Iya, kan. Bahkan nggak cuma orang tua aja, bahkan keluarga besar gitu. Ketika tahu aku bikin novel, mereka fokus pertanyaan pertama judulnya. Kenapa Cinta Beda Agama gitu? Ya aku jawab ya karena aku pengen bikin. Aku sebenarnya udah survei sih kayak sama teman-teman, apa sih novel yang kalian suka? Mereka sebagian besar mereka jawab tentang yang percintaan gitu, percintaan remaja. Nah, ketika aku tahu mereka suka yang percintaan remaja kayak gitu-gitu, aku bikin yang percintaan tapi yang nggak biasa gitu. Makanya aku yang bikinnya yang beda agama gitu. Jadi sebelum Jihan menulis, Jihan melakukan survei juga ya terlebih dahulu. Iya. Iya. Oke. Jihan untuk proses penulisannya dibantu teman atau sendiri, benar-benar sendiri? Sendiri. Wah, tapi menurut Jihan sendiri sih, saya penasaran, cinta beda agama itu emang seperti apa? Cinta beda agama itu menurut aku cinta tersulit ya. Wow. karena seberjuang apapun, seberat apapun perjuangan kita dalam bercinta, dalam percintaan, kalau Tuhannya aja beda, kita nggak akan bisa bersatu gitu. Yes, so deep. Coba deh Jihan ceritain ke teman-teman sebenarnya buku Jihan itu tentang apa dan apa sih yang menarik dan kenapa mereka semua harus baca buku Jihan. Teman-teman, buku Cinta Beda Agama itu berisi tentang seseorang yang awalnya itu dia tertarik dengan seseorang yang ternyata beda agama, dan dalam hubungan itu dia tetap memaksakan hubungan itu berlanjut sampai pada akhirnya mencapai suatu titik di mana dia itu lebih dewasa dan berpikir bahwa pacarku tuh harus ikut aku atau aku yang harus ikut pacar aku, kalau enggak kita udahan gitu. Nah akhirnya untuk hasil lanjutan ceritanya berlanjut atau tidaknya silahkan kalian beli buku Cinta Beda Agama. Silahkan kalian beli buku di Tokopedia atau di web Wikipedia. Dan nanti tenang saja Jihan, kita akan sertakan link di deskripsi bawah ini, link untuk buku kamu. Jadi buat baik, terima kasih Kak. Langsung aja dicek, oke? Jihan, adakah sosok yang menginspirasi Jihan sehingga Jihan di usia sangat belia ini mampu mengeluarkan sebuah karya yang hebat? Bagaimana? Ada. Aku terinspirasi sama Kak Boy Chandra. Oke. Kan dia bukunya bagus-bagus ya. Isinya juga tentang kata-kata yang mungkin sebagian besar tentang percintaan ya. Yeah. Nah, makanya aku terinspirasi dari situ. Oke. Jihan, gimana sih cara mengembangkan sebuah ide dalam menulis? Banyak loh teman-teman di sana pengen nulis, idenya udah ada, tapi setelah mereka mencoba untuk menulis, udah buyar, idenya nggak tahu kemana lagi, atau malah ke sana kemari. Kalau Dian sendiri gimana? Sebenarnya kalau aku sendiri, kalau aku udah dapet ide, secepatnya aku tulis apa yang ada di pikiran aku. Karena aku tahu aku orangnya sedikit pelupa, sama dengan yang kakak bilang tadi, nanti idenya tiba-tiba hilang. Dan itu sempat kejadian sih waktu nulis naskahnya itu. Kayak aku tadi pagi udah kepikiran nih mau nulis apa, mau lanjutan ceritanya gimana. Waktu malam mau ngelanjutin ceritanya hilang. Makanya aku belajar dari situ. Ketika kita dapat ide,
kita secepat mungkin menulis, karena dengan menulis kita nggak akan lupa gitu. Kita bisa buka tulisan itu. Jadi langsung tulis. Buat juga sih. Ya. Jadi berarti kemana-mana bawa not dong? Nggak, kan di HP bisa. Oke, sekarang udah bisa ya di HP ya. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan mempersulit diri ketika kalian mempunyai ide, langsung kalian tulis. Biar nanti nggak lupa. Seperti itu ya Dian ya. Dian, kan Jihan kan sekolah juga, pasti sibuk juga. Gimana sih cara waktu Jihan memilah waktu, manajemen time-nya antara sebagai seorang pelajar yang saya tahu pasti banyak PR dan seorang penulis yang harus menulis seperti itu? Sebenarnya simple ya, asal ada niat. Ketika kita belajar, kan sekarang daring ya Kak. Ya. Nah, ketika kita lagi KBM, proses belajar mengajar, jangan sekali-kali dekat dengan sesuatu yang menarik kita untuk hal lain. Misalnya kan aku suka basket. Kalau aku belajar, jangan ada bola basket di dekat aku. Nanti itu memicu aku buat pengen basket gitu. Sama kayak menulis juga. Jangan deketin laptop sama aku gitu. Kalau aku belajar sih ya fokus aja sih belajarnya. Terus kalau masalah memilah waktu, aku kalau lagi belajar, lagi proses belajar mengajar, itu kan sampai jam 1 atau 2. Nah, itu benar-benar nggak boleh diganggu, nggak boleh ada kegiatan lain selain belajar gitu. Maksudnya yang mengganggu gitu loh, Kak. Kayak basket mungkin yang mengganggu. Oke, tapi sejauh ini kegiatan itu jadi semua hal di luar belajar itu aku jadwalin di setelah proses belajar mengajar itu. Oke, jadi selama ini kegiatan menulis tidak mengganggu aktivitas lainnya ya? Tidak sama sekali. Oke. Dia dari kecil suka menulis? Enggak. Oke. Aku dari kecil kan nggak suka nulis. Oke. Sukanya baru kelas 9-8. Oke, Jihan, menurut kamu nih, kemampuan orang untuk menulis itu bisa dipelajari atau bakat dari lahir? Menurut aku sih bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Ini aja contohnya aku ya. Dari kecil nggak ada background papa seorang penulis, mama seorang penulis, nggak ada sama sekali. Dari kecil pun aku juga tidak suka menulis, tapi tiba-tiba di kelas 8 atau 9 aku punya niat buat nulis. Aku jadi suka menulis. Jadi ya sebenarnya masing-masing orang juga bisa mempelajari tentang menulis gitu, bukan tergantung bakat atau tidaknya gitu. Oke, bagus sekali. Jadi note buat teman-teman lainnya, mungkin pesan juga buat teman-teman lain yang seumuran sama Jihan. Jadi tenang saja, menulis itu bukan sesuatu yang harus dibuat berat gitu ya. Jadi menulis itu bisa dipelajari dan bukan sesuatu yang menakutkan juga ya. Oke, Jihan, untuk proses pembuatan bukunya sendiri nih, dimulai dari kan kata Jihan ada surveinya juga, sampai benar-benar tercetak menjadi sebuah buku, itu berapa lama? 1 bulan. Wow. Itu ya nulisnya 1 bulan. Nulis 1 bulan? Ya. Wow, itu setiap hari nulis? Keren loh 1 bulan. Iya, dari jam mungkin habis sholat isya langsung nulis sampai bahkan jam 2 malam gitu. Soalnya kan aku nulis waktu bulan puasa ya Kak, makanya sekalian nanti lanjut sahur gitu. Oh, berarti ini baru bulan puasa. Soalnya waktu aku nulis itu jadi ini ketika bukunya jadi aku baru kasih mereka. Makanya waktu proses menulis itu aku
laksanakan di malam hari, karena kalau siang atau pagi atau sore mungkin bakal ketahuan ya sama keluarga. Makanya aku ngelaksananya malam hari gitu. Jadi sebelumnya mama papa nggak tahu Jihan nulis? Nggak sama sekali. Oh, tapi sekarang gimana? Mereka mendukung Jihan sebagai seorang penulis? Ya, bahkan mereka support buat mungkin next time aku bakal bikin cerita dan dibukukan lagi, mungkin di Wikipedia lagi mungkin. Oke, kita tunggu loh. Oke, Jihan, nggak jarang loh kita kan dalam melakukan sesuatu pekerjaan pasti ada aja titik jenuhnya. Untuk Jihan sendiri, pernah nggak sih merasakan kejenuhan dalam proses menulis dan rasanya ingin nyerah aja gitu? Dan itu terjadi waktu aku nulis naskah yang Cinta Beda Agama itu. Mungkin hari ke-11 sampai 20 itu, aku sempat mikir, aduh aku baru dapat segini nih, berapa halaman gitu. Padahal ada target yang harus dipenuhi gitu. Aduh ini nggak bisa nih, udahlah nggak usah. Dan aku pernah mungkin 2 atau 3 harian nggak nulis sama sekali. Wow. Terus pada hari setelahnya itu aku mikir, ini kayak kalau nggak aku lanjutin percuma juga, udah nulis segini. Terus aku kayak nge-push terus nulis tiap hari, sampai akhirnya aku ngirim naskahnya itu pas banget hari terakhir. Wow. Tapi Jihan tolong dong cerita, bagi-bagi share buat teman-teman di sana yang mungkin saja mereka juga pernah merasakan seperti apa yang Jihan rasakan. Ada nggak sih tipsnya? Tips biar nggak jenuh ya? Ya. Kalau buat aku sendiri, kalau aku bosen, aku lebih throwback sih, kayak apa sih perjuangan yang aku lakuin buat ini, apapun itu, bukan cuma menulis. Apa sih perjuangan yang udah aku lakuin? Aku nginget-nginget lagi perjuanganku itu, dan itu yang ngebuat aku semakin mengurungkan niat untuk bosen, bahkan berhenti gitu. Apapun itu sebelumnya. Dia cita-citanya? Sebenarnya tinggal niat sih, dipaksa aja. Oke. Dia untuk cita-cita Dian sendiri ke depannya tetap ingin menjadi seorang penulis atau ada cita-cita lain? Lain, ada cita-cita lain. Apa tuh? Aku pengen jadi dokter. Wow, keren sekali. Jadi dokter sekaligus penulis ya Dian ya? Ya, bisa. Insya Allah besok. Okay. Mungkin aku bakal share pengalaman kuliah kedokteran, amin. Ke dalam sebuah buku gitu. Oke. Jihan, menurut kamu kan menulis dalam, tapi kan sebelumnya kamu melakukan survei dulu ya, terus menulis dalam waktu sebulan, kemudian mengirimkan ke Wikipedia. Di Wikipedia sendiri sampai akhirnya terbit menjadi sebuah buku itu berapa lama ya, Jihan? Berapa lama ya? Aku mungkin satu bulan kali ya, 1-2 bulan. Aduh aku lupa Kak, 1-2 bulan. 1 atau 2 bulan gitu. Okay. Lumayan cepet kok. Cepet ya? Cepet, ya cepet. Oh, oke. Jihan, coba dong sharing sama teman-teman yang lain gimana sih awal mulanya bisa tahu Wikipedia sampai akhirnya memutuskan oke, aku mau menerbitkan buku di Wikipedia, dan akhirnya oke, I'm happy right now because aku sekarang udah jadi penulis, udah punya buku gitu. Kalau aku awal tahu Wikipedia itu dari Google ya, karena aku searching penerbit yang langsung, yang pasti menerima gitu. Karena aku ini baru first time nih nulis naskah gitu. Aku pengen dong cari penerbit yang benar-benar bisa nerima naskah aku gitu. Dan aku cari beberapa penerbit yang mungkin cukup terkenal dan mereka ternyata menerapkan peraturan bahwa naskah itu belum tentu diterima gitu.
Iya. Dan aku tiba-tiba nemuin Guepedia di Google. Guepedia nyelenggarain kayak event gitu buat penulis, siapa yang mau nulis naskah dikirimkan terus nanti dibukukan gitu. Wah, ini kesempatan bagus nih. Aku langsung coba gitu dan akhirnya dikirimkan dan akhirnya jadi deh sekarang dibukukan. Dan sekarang semua orang udah bisa baca ya. Oke. Iya. Selain itu, selain dari keuntungan itu ya, Jihan, jadi kita juga menerapkan transparan dalam masalah royalti. Karena banyak orang yang mengeluhkan, wah bukunya tuh jadi, bukunya ada, tapi royaltinya mana? Tapi tenang saja, di Guepedia semua data pembelian itu transparan. Jadi Jihan sebagai penulis bisa tahu berapa yang dihasilkan Jihan, seperti itu. Happy ya Jihan ya, jadi penulis, udah bisa menghasilkan juga, menghasilkan uang lumayan. Iya. Iya. Kok susah banget buka. Jihan, kelak Jihan ingin dikenal sebagai penulis seperti apa? Aku pengen dikenal sebagai penulis yang mungkin mungkin aku pengen dikenal sama orang sebagai penulis khasnya tuh tentang percintaan remaja gitu, apapun itu. Aku pengen. Sekarang masih berkutik, masih dalam bidang romance seperti itu. Ya, pasti itu. Ada nggak keinginan bukan romance seperti kriminal, horor kayak gitu? Gak ada sama sekali sih. Aku baru sejauh ini aku sukanya sama yang romance doang. Romance doang ya. Oke. Jihan, kalau Jihan suka menulis berarti pelajaran favorit Jihan bahasa Indonesia? Ya, itu salah satu pelajaran favorit. Ada beberapa sih sebenarnya. Cuman bahasa Indonesia juga jadi favoritku juga. Jihan mungkin bisa sapa teman-temannya di SMA 1 Klaten ya? Oh ya. Ajak teman-temannya buat beli buku Jihan. Halo teman-teman semua. Mungkin dari teman-temanku SMA 1 Klaten yang mungkin nonton video ini, jangan lupa beli buku hasil karyaku, judulnya Cinta Beda Agama, bisa dibeli di Tokopedia atau di website resmi Guepedia. Oke. Jihan, kalau tadi linknya ada di bawah sini. Tenang, ada di bawah ini. Jihan, saya penasaran. Kalau tadi respon orang tua kan kaget. Wah, judulnya Cinta Beda Agama. Emang kamu udah pacaran? Emang pacaran kamu beda agama gitu? Kalau guru-guru kamu gimana? Teman-teman sekolah? Kalau mereka malah support sih. Kalau guru itu juga support, apapun judulnya tetap wah bagus nih, tetap diapresiasi gitu. Aku kan pertama kali nulis naskah yang aku kabarin bukan orang tua, tapi malah guru. Wah. Guru bahasa Indonesia aku. Yeah. Aku kabarin, permisi Ibu, aku jelasin semua bahwa aku nulis naskah gitu. Mohon doanya aku gitu. Ya, judulnya ini, aku udah spoiler nih, judulnya ini gitu. Judulnya Cinta Beda Agama gitu. Terus guruku ya tetap support apapun judulnya gitu. Keren sekali Jihan. Jihan ini masih muda, sudah menghasilkan sebuah karya yang bahkan cuma cukup 1 bulan saja menulisnya ya. Wah, jenius nih Jihan. Jihan, adakah saran untuk Guepedia biar agar kedepannya kita bisa tetap meningkatkan kualitas kita? Saran itu apa ya? So far bagus semua sih menurutku Guepedia. Kalau saran apa ya? Bingung mau nyaran apa Kak? Karena emang bagus. Oke. Mungkin nanti Jihan bisa ajak teman-temannya juga atau gurunya juga. Kalau mereka tertarik untuk menerbitkan buku, silahkan kalian bisa terbitkan di Guepedia. Karena seperti yang Jihan tadi utarakan ya, cukup cepat, responnya cepat, pengerjaannya cepat, dan dari segi editing, layout itu semua di Guepedia yang tanggung. Oke Jihan, ini lagi akhir pekan ini, rencananya mau kemana? Habis ini mau ada basket habis ini. Terus kalau besok basket lagi juga. Seneng banget basket ya? Iya. Oke, nggak coba ini cari bikin cerita tentang percintaan anak basket? Wah bisa itu. Bisa. Mungkin next time aku bakal makasih loh Kak sarannya. Aku sama sekali nggak kepikiran.
Oke, Jihan suka ikut lomba basket juga? Iya. Oh, lucu banget. Jadi kamu gimana sih? Basket, terus nulis juga. Pernah ikut lomba menulis nggak? Atau karya ilmiah kayak gitu? Kan sekolah suka ada tuh lomba karya ilmiah, lomba menulis cerpen. Pernah? Ya. Jadi mungkin beberapa minggu setelah diterbitkannya buku pertamaku itu, aku langsung searching lomba tentang menulis gitu. Dan aku menemukan yang diselenggarakan sama Unpad. Iya. Itu untuk umum, terus aku ikut dan ternyata juara 3. Wow, keren sekali. Padahal lawanku kayak banyak kakak-kakak yang S1, S2 kayak gitu-gitu, yang udah kuliah kayak gitu. Wow, ini kalian semua yang nonton dan saya pun wajib harus baca bukunya Jihan. Jihan, kamu realize gak sih kamu tuh berpotensi sekali gitu menjadi seorang penulis besar. Sebenarnya aku antara sadar nggak sadar sih. Sadar. Karena kadang ya emang sadar sih. Tapi enggak. Gimana sih? Gimana ya? Bingung. Oke. Saya harap kamu tidak berhenti dalam satu karya. Saya nantikan karya-karya kamu selanjutnya, entah itu masih berkutat dalam percintaan atau yang lainnya. Seperti yang tadi saya sarankan, gimana kalau cerita tentang dunia anak basket atau tentang apa sajalah. Karena kamu, wow, cukup berpotensi sekali seperti itu. Makasih. Jihan, mungkin Jihan satu saja, menjadi seorang penulis atau menjadi seorang dokter, karena kan cita-cita kamu tadi dokter. Misalkan tapi penulis yang sudah besar gitu, menghasilkan beberapa karya. Pertanyaan yang sekali. Waduh, gak bisa milih, bener gak bisa milih. Karena aku suka dua-duanya. Mungkin dokter dan penulis gitu, kan bisa match. Oke, Jihan, keren sekali. Terima kasih atas waktunya. Salam untuk keluarga. Ini sangat menginspirasi sekali buat teman-teman di sana. Menulis tidak dibatasi oleh usia. Dan tenang saja Kak Jihan, tadi kamu bilang, pilihan sulit sekali dokter menjadi penulis. Tenang, kamu bisa menjadi apa aja. Sekarang aja kamu sibuk di basket dan sibuk juga menulis, bahkan kamu tidak lupa juga mengerjakan tugas kamu, melaksanakan kewajiban kamu sebagai seorang siswa, seperti itu. Terima kasih Jihan, salam untuk keluarga. Kami tunggu karya-karya kamu selanjutnya dan sehat-sehat selalu. Terima kasih Jihan, sukses terus ya. Terima kasih juga. Iya, amin. Sukses juga buat gue Pedia. Thank you.